alaihi wasallam kepada umatnya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi umat juga untuk mencintainya. Mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai apa yang beliau ajarkan. Dan berjalan di atas apa yang beliau ajarkan tersebut. Karena salah satu bukti cinta adalah ketundukan dan kepatuhan. Manakala orang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dia tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah merupakan sebuah bukti bahwa dia tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan dan keingkaran tidak bisa bersatu. Yang bisa bersatu adalah kecintaan dan kepatuhan. Ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu, inna hadha fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau menyatakan cintamu kepada Allah, kemudian engkau berbuat maksiat. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dikiaskan. Seandainya kecintaan benar-benar cinta yang sebenarnya, pasti engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya seorang yang mencintai akan taat kepada orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang sebenar-benarnya, yang melahirkan ketundukan dan kepatuhan, kalimat sami'na wa ata'na kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, demikian juga ikhwani wa akhwati fid din, dari pemirsa Hasan TV, pemirsa Sahabat Muslim TV, Surabaya Mengaji, Salaf Ittiba, Sriwijaya Mengaji, Sunnah Jalan Pasti, dari Mumtaz TV, Radio Tuah Pangkalan Kerinci, barakallahu fikum. Kemudian juga TV MS TV Samarinda, RH TV Kampung Rambutan, Arbunda Mengaji Prabu Muli. Demikian juga beberapa media yang tergabung di dalam RTV. Kemudian juga media sunnah Blora. Barakallahu fikum jami'an, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan satu bab pada kesempatan yang berbahagia ini dari kitab Sahih Muslim, ya. Dan di dalam kajian kita terhadap Sahih Muslim, kita selalu mengambil satu hadis dari setiap bab yang ada. Dan mungkin saja di dalam bab itu masih ada hadis-hadis yang lain namun tidak kita bacakan. Kita ambil saja manfaat syarah daripada hadis tersebut. Namun dalam setiap bab kita hanya ambil hadis yang pertamanya saja. Mungkin hal ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang mungkin saja baru bergabung bersama kita di dalam siaran live ini dari studio, dan yang seperti ini sudah berjalan sekian lama. Barakallahu fikum jami'an. Dan sebelum kita memasuki satu bab, dan ini bab yang terakhir di dalam kitab Al-Luqatah, ya, bab yang terakhir yaitu bab ad-diyafah wa nahwiha, bab tamu, ya, tamu dan yang lainnya, memuliakan tamu maksudnya. Sebelum kita membaca hadis ini, kita sampaikan sebuah nasihat ringan kepada saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan nasihat ringan itu adalah bahwa kita menuntut ilmu untuk mencari jalan keselamatan, agar kemudian setelah mendapatkan jalan keselamatan itu, kita pun berjalan di atas jalan itu dengan tujuan selamat dunia, apatah lagi selamat akhirat. Dan keselamatan akhirat itu yang jauh lebih utama dan itu yang jauh lebih penting. Sebelum kita
mempelajari hadis, ketika kita mempelajari hadis dan setelah kita mempelajari hadis, yang terpenting yang harus kita hadirkan selalu di dalam diri kita adalah orang yang ingin mempelajari mana jalan keselamatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita ingin mencari jalan keselamatan di dunia, mencari jalan keselamatan di akhirat. Dan jalan keselamatan dunia dan akhirat itu hanya satu jalan. Apa yang menjadi jalan keselamatan di akhirat, dialah jalan keselamatan di dunia. Dan apa yang menjadi jalan keselamatan di dunia, dia jalan keselamatan di akhirat. Wal aksu bil aks. Apa yang menjadi jalan yang tidak selamat di akhirat, itulah dia jalan yang tidak selamat di dunia. Dan apa yang menjadi jalan tidak selamat di dunia, itulah dia jalan ketidakselamatan di akhirat. Karena hikmah Allah tabaraka wa ta'ala satu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala yang kita ibadati di dunia, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang nanti di akhirat. Oleh karena itu, hal ini harus selalu kita hadirkan di dalam diri kita, bahwa kita adalah seorang yang ingin mencari jalan keselamatan. Kenapa kita sampaikan ini? Karena di sana sini kita melihat sebahagian kaum muslimin dan sebahagian kaum muslimat yang rajin menimba ilmu. Akan tetapi ketika dilihat dari pengamalan, sudah sangat jauh daripada pengamalan ilmu yang dia pelajari. Sepertinya ketika dia menimba ilmu sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Akan tetapi ketika dilihat dari pengamalannya, lisannya yang selalu menyakiti orang lain. Akhlaknya yang belum juga menjadi akhlak yang mulia. Emosinya yang tidak pernah turun dari awal dia mengenal ilmu agama, sebelum dia mengenal ilmu agama, sampai sekarang setelah 10 tahun dia duduk di majelis ilmu, emosinya masih seperti itu dan tidak berkurang, bahkan semakin meningkat. Hal ini barakallahu fikum menunjukkan, saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang ini tidak berjalan di atas jalan yang dia pelajari. Kalau dia sudah 10 tahun mengaji, 5 tahun mengaji, 7 tahun mengaji, harusnya dia tahu bahwa nabinya adalah orang yang sangat sabar. Dan dia disuruh untuk meniru dan mencontoh nabi itu. Bagaimana? Kenapa dia tidak bersabar? Kenapa dia menjadi orang yang emosinya luar biasa? Pertanda bahwa apa yang dia ketahui dari akhlak nabinya tercinta tidak dia ikuti. Dan ketika dia menjadi orang yang bengis di rumah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, padahal dia tahu nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Ketika dia menjadi orang yang masih hasad, masih dengki, padahal dia tahu nabinya melarang hal tersebut. Ketika dia adalah orang yang selalu menghibah, padahal nabinya melarang, Allah melarang. Dia tahu Allah melarang. Ketika dia masih bertransaksi dengan transaksi riba, padahal dia tahu itu adalah dosa yang sangat dimurkai. Hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa sepertinya dia tidak mengerti bahwa dia adalah orang yang sedang mencari jalan keselamatan. Lalu untuk apa dia mencari jalan keselamatan itu kalau bukan untuk berjalan di atas jalan itu? Ilmu ketika dicari bukan hanya sekedar untuk ilmu. Akan tetapi ilmu itu dicari untuk mengantarkan kita kepada sesuatu. Ilmu itu hanya sarana. Yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang benar. Yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang benar. Oleh karena itu, jangan jadikan ilmu adalah orientasi akhir. Sangat salah. Jadikan ilmu itu hanya sarana. Yang kita tuju sebenarnya bukan ilmu itu. Tetapi ada sesuatu di balik ilmu yang akan kita tuju. Dan sesuatu yang di balik ilmu itu adalah amal. Kita ingin selamat dengan mengamalkannya. Apa gunanya orang yang mengerti sifat sholat Nabi, lalu dia tidak sholat seperti itu?
Apa gunanya orang yang mengerti hukum halal dan haram kemudian tidak berjalan di atas hukum halal dan haram itu? Ilmunya tidak akan bermanfaat. Apa gunanya orang yang mengerti ilmu tentang Al-Quran lalu dia tidak beriman dengan Al-Quran? Sebahagian orang orientalis hafal Al-Quran. Apa gunanya untuk dia hafalan Al-Quran itu? Kalau dia tidak beriman dengan Al-Quran. Maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sadarlah bahwa kita adalah orang yang ingin mencari keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di alam barzakh, keselamatan di akhirat. Dan jalan keselamatan itu adalah ilmu yang kita amalkan. Ilmu yang telah kita pelajari dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Jangan hanya pelajari dari Nabi bagaimana tata cara salat, lalu kemudian kita tidak meniru. Jangan hanya meniru dari Nabi tata cara salat saja, lalu kemudian kita tidak meniru akhlak beliau. Jangan hanya meniru dari Nabi tata cara puasa saja, lalu kita tidak meniru bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana beliau benar-benar orang yang menjaga supaya tidak ada kezaliman yang beliau lakukan kepada saudaranya, bagaimana beliau peduli kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Hal yang seperti ini hendaknya kita perhatikan, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga nasihat singkat dan kita sedang berada di hari-hari terbaik daripada hari-hari Ramadan, karena 10 yang terakhirnya lebih afdal daripada berikan kepada kita kesempatan untuk berada di hari yang mulia ini. Mari kita gunakan untuk mengintrospeksi diri, muhasabah amal, kemudian kita jadikan hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini dari kitab Sahih Muslim adalah babud dhiyafah wa nahwiha. Babud dhiyafati wa nahwiha, bab menjamu tamu, bab menjamu tamu dan yang lainnya. Salah satu akhlak di dalam agama Islam adalah memuliakan tamu. Tamu yang datang bertamu ke rumah kita. Dan manakala tamu itu adalah tamu yang jauh, maka dia memiliki hak. Apabila dia menuju rumah kita, dia memiliki hak dari harta kita. Dia memiliki hak dari harta kita. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memuliakan tamu tersebut dengan cara memberikan kepadanya makanan, sesuatu yang dia butuhkan, tempat istirahat di rumah kita, makanan dari makanan yang kita makan. Dan untuk 1 hari dan 1 malam pertama disunahkan kita memuliakan dengan cara melebihkan dari kebiasaan makan kita. Dan 2 hari, yang kedua, yang ketiga, kita berikan dia makan sesuai dengan apa yang kita makan. Kebiasaan makan yang kita terbiasa di keseharian kita. Ini hak tamu. 3 hari, ya, 3 hari dan 3 malam menginap di rumah kita, dan berhak untuk dia mendapatkan, ya, dia berhak untuk mendapatkan makanan dari kita selama 3 hari 3 malam.
Adapun setelahnya, maka kalau kita ingin terus menjamunya, maka tidaklah keharusan. Namun itu adalah bahagian daripada sedekah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala kita kedatangan tamu untuk memuliakan tamu itu. Dan sifat memuliakan tamu adalah sifat yang sangat dicintai oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an ketika beliau memuliakan tamunya, sebagaimana yang dibawakan, yang Allah tabaraka wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, bagaimana para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan malaikat merubah wujud menjadi seorang insan, ya. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah para malaikat, karena mereka sudah berubah wujud bagikan manusia, bagikan Bani Adam. Dan mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dijawab oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak kenal kepada mereka. Lalu kemudian dijamu oleh Nabi Ibrahim. Disembelihkan seekor anak sapi untuk kemudian dipersembahkan kepada tamu yang beliau tidak mengenalnya. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Dan sifat menjamu tamu ini adalah sifat yang luar biasa dari umat Islam. Karena umat Islam adalah kaum yang tidak bersuudzon kepada orang lain. Mereka adalah kaum yang selalu terbiasa dengan husnudzon, dan mereka adalah kaum yang terbiasa dengan bermasyarakat. Mereka adalah kaum yang terbiasa dengan beramah tamah sesama mereka. Adapun ketika kehidupan yang tidak sesuai lagi dengan agama Islam, maka yang ada adalah suudzon. Dan kalau yang ada adalah suudzon, bagaimana kita akan menerima tamu menginap di rumah kita padahal dia adalah orang yang tidak kita kenal. Dan perlahan tapi pasti ini akan datang. Ini akan muncul. Di mana kehidupan ini akan digiring kepada pola kehidupan yang bukan pola kehidupan umat Islam. Ketika datang tamu yang tidak kita kenal, jangan izinkan dia untuk masuk rumah dan semacamnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca hadisnya. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Shuraih Al-Adawi annahu qala sami'at udhunaya wa absarat aynaya hina takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua telingaku benar-benar mendengar dan mataku benar-benar melihat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Dia muliakan tamunya dengan penghargaan yang dia berikan kepada tamu itu. Qalu wa ma jaizatuh. Para sahabat bertanya, apa itu penghargaan yang dia berikan kepada tamu tersebut? Ya Rasulullah, qal yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu 3 ayyam. Yaitu 1 hari dan 1 malam, dan hak bertamu selama 3 hari. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih. Adapun apabila sudah lebih daripada 3 hari, maka itu adalah sedekah dia untuk tamu tersebut. Wa qala, dan Nabi SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau hendaklah dia diam. Hadis ini sebagaimana yang kita lihat dari Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita ambil bahagian daripada hadis
yang berhubungan dengan judul bab, sebelum kita melanjutkan kepada hal-hal yang bisa kita petik daripada hadis ini pada pagi hari yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jal, yaitu memuliakan tamu. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Hendaklah dia muliakan tamunya pada saat dia menghargai tamunya itu. Dan Nabi mengatakan jaizatuhu ketika ditanya yaumuhu wa lailatuh, harinya dan malamnya. Satu hari malam yang pertama, satu hari yang pertama dan malam yang pertama, ini adalah sesuatu yang harus kita spesialkan. Dan ini yang disebut dengan jaizah yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dan Imam An-Nawawi mensyarahnya di dalam hadis ini bahwa maksud jaizah itu bahwa dispesialkan. Hari pertamanya dan malam yang pertamanya dispesialkan, makanan dilebihkan, makanan yang disengajakan untuk dimasak untuk tamu tersebut, bahkan lebih daripada kebiasaan yang biasa kita makan di rumah kita spesialkan dengan kita belikan makanan-makanan yang lebih baik daripada sebelumnya, daripada kebiasaan di rumah kita. Adapun hari yang kedua dan hari yang ketiga, maka boleh kita melayaninya sesuai dengan kebiasaan yang ada di rumah kita. Apa yang biasa kita makan di rumah kita, tidak kita spesialkan. Kalau ataupun kita spesialkan, maka ini adalah kemuliaan lagi. Kemuliaan di atas kemuliaan. Akan tetapi hari yang pertama dan hari yang kedua, itu dispesialkan. Dan tamu punya hak atas kita, dan kita punya kewajiban untuk melayaninya selama 3 hari. Kewajiban di sini, sebagian ulama mengatakan wajib yang maknanya adalah kalau tidak dikerjakan kita berdosa. Akan tetapi pendapat yang paling rajih, kewajiban maksudnya di sini adalah penekanan yang sangat hebat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan bukan wajib maknanya kalau kita tidak kerjakan maka kita berdosa. Dan ini yang lebih kuat insyaallah taala, bukan wajib dalam arti dan dalam makna bahwa kalau tidak kita kerjakan maka kita berdosa. Sekiranya hari pertama kita berikan dia makanan sesuai dengan apa yang kita makan di rumah kita, maka kita berdosa. Kalau kita tidak spesialkan makanan khusus untuknya, maka kita tidak, insyaallah taala tidak seperti ini. Karena ini adalah bab daripada babnya akhlak. Maka kewajiban di sini adalah penekanan kuat, ya, penekanan kuat dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hari yang pertama dan malam yang pertama itu spesialkan. Bila perlu kita membeli makanan dari luar, kita tanya kepada dia apa yang mereka sukai. Kita hadirkan makanan-makanan spesial untuk mereka sesuai dengan kemampuan kita, kalau kita mampu tentunya. Kalau kita tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan hal yang seperti ini ya, dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika Nabi datang kepada beliau tamu-tamu yang ingin bertemu dengan beliau dari jauh, maka Nabi benar-benar melayani. Nabi benar-benar salawatu rabbi wa salamu alaih melayani tamu yang datang bertamu untuk bertemu dengan beliau salawatu rabbi wa salamu alaih. Dan kalau beliau tidak memilikinya, maka beliau meminta kepada para sahabat untuk melayani tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak tamu adalah 3 hari dan 3 malam. Hak tamu adalah 3 hari dan 3 malam. Maka ketika datang tamu dari jauh ke rumah kita, ketahuilah bahwa kita punya kewajiban untuk memberikannya makan 3 hari 3 malam. Dan hari yang pertama dan hari yang kedua dispesialkan. Ini sunnah daripada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun hari yang kedua dan ketiga, ya, yang merupakan kewajiban kita untuk memberinya sesuatu makanan, memberinya tempat menetap dan tempat tinggal, ya, maka apabila kita beri makan sesuai dengan apa yang kita makan di rumah kita, maka tidak jadi masalah. Namun apabila kita lebihkan, maka itu adalah khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, termasuk juga dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam bab ini, di bagian-bagian lain daripada tambahan riwayat-riwayat daripada hadis dalam bab ini, Nabi SAW mengatakan bahwa sekiranya
kita datang bertamu, lalu kemudian tidak dilayani dan tidak diberikan makan oleh orang yang kita datang bertamu ke rumahnya, boleh bagi kita mengambil. Diizinkan bagi tamu untuk mengambil. Seperti itu kewajiban kita untuk melayani. Namun umat Islam adalah umat yang tidak seperti itu, tidak bakhil. Namun ketika bertemu dengan orang yang bakhil, boleh diizinkan oleh Nabi SAW, karena itu haknya tamu. Haknya tamu untuk dilayani, haknya tamu untuk mendapatkan makan dan mendapatkan tempat untuk dia berteduh dan beristirahat. Boleh untuk mengambil, subhanallah. Semisal kita datang ke sebuah keluarga dan kemudian keluarga itu kita tahu dia mampu, namun dia tidak melayani kita, tidak memberikan makan, boleh kita ambil ke dapurnya, kita ambil makanan yang dia makan. Diizinkan syariat tanpa minta izin kepada tuan rumah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, karena memang ini adalah kewajiban tuan rumah untuk melayani tamunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dalam riwayat lain, falyukrim dhaifah. Dalam riwayat ini, falyukrim dhaifahu jaizatah. Hendaklah dia muliakan tamunya di saat dia memberikan penghargaan kepada tamunya, dan penghargaan itu di hari pertama dan hari yang kedua. Makanan yang spesial, dan tamu itu ketika tidak diberikan, dia berhak untuk mengambil dari kita. Dia berhak untuk mengambil makanan dari rumah kita, kemudian dia makan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa dia berhak untuk berbicara kepada orang lain, bahwa si fulan bakhil, kami bertamu ke rumahnya, kami tidak dilayani. Karena itu adalah kesalahan kita. Sebagian ulama memaknakan seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam bab. Namun ala kulli hal, barakallahu fikum, bahwa umat Islam diajarkan oleh Nabi SAW sebuah sifat yang luar biasa, yaitu muliakan tamu. Mari kita introspeksi diri, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita memiliki akhlak yang mulia ini? Sudah sejauh mana kita apabila kedatangan tamu di rumah kita, terutama tamu yang datang dari jauh, lalu kita siapkan makanan spesial untuk tamu tersebut, ya kita belikan khusus untuk tamu tersebut, ya, dan kita tidak bakhil, jiwa kita senang, hati kita lapang menerima tamu, dan jangan pernah merasa bahwa tamu yang datang itu adalah orang yang datang menyusahkan. Ma'asyarul muslimin, kadang-kadang datang tamu kepada kita di waktu malam, hendaklah kita bahagia dengan kedatangan tamu, karena ini adalah sebuah ibadah yang taqarrub, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diikatkan oleh Nabi SAW amal ini dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini kespesialan umat Islam yang luar biasa. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika kaum manusia tidak lagi peduli kepada agama Islam dan hidup dalam kehidupan yang tidak lagi kembali kepada norma-norma Islam, kebakhilan adalah sesuatu yang sangat jelas di kehidupan mereka. Ana memiliki seorang sahabat yang pernah hidup di orang Maroko, tapi pernah hidup di negeri-negeri Belanda, di negeri-negeri lainnya daripada orang yang mayoritasnya bukan orang-orang Muslim. Dan ketika mereka hidup di negeri itu, dan ke rumah mereka seseorang lalu disiapkan minum, disiapkan permen, hanya minuman dan permen diberikan kepada tamunya. Sang tamu itu berkata, kalian orang-orang baik, padahal yang kami berikan katanya hanya minuman dan permen, dan kami merasa tidak melayani dengan baik. Dan dia terheran-heran, dia dilayani padahal tidak terlalu kenal. Namun kenapa kalian tidak suudzon, tidak berburuk sangka kepada saya? Kalian siapkan untuk saya minuman, kalian buatkan untuk saya minuman, kalian berikan saya permen dan semacamnya. Karena itu tidak biasa di tengah mereka. Di tengah mereka tidak biasa. Kalau ada orang asing kemudian ingin masuk rumah, malah tidak diizinkan, malah diusir dan semacamnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau sudah jauh daripada agama Islam, maka yang ada adalah suudzon dan kehidupan yang individu masing-masing, dan tidak peduli kepada kiri dan tidak peduli kepada kanan, tidak peduli kepada tetangga, dan itu bukan akhlak umat Islam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dari dahulu kala, bangsa Arab adalah bangsa yang paling terkenal menjamu tamu. Dari dahulu kala.
Ya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat bagaimana sifat Nabi Ibrahim, dan itu bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Kalau kita datang bertamu ke rumah sahabat kita dan dia adalah dari bangsa Arab, dia pasti akan spesialkan makanan, spesialkan sesuatu untuk kita yang datang. Dan apabila kita melihat jamuan-jamuan mereka, kita akan merasa bahwa kita ini terlalu minim dalam menjamu tamu. Kadang-kadang tamu kita hanya siapkan sesuatu yang sangat minim untuk kita berikan kepada tamu tersebut. Namun bangsa Arab tidak, dia sembelihkan seekor kambing untuk menjamu tamunya. Ya. Dan beberapa kisah dari saudara-saudara kita yang bertamu, ya, terutama di bangsa Arab yang masih tinggal di daerah, ya, yang masih tinggal di daerah. Kalau mereka kedatangan tamu, walau mereka tidak kenal, subhanallah, kalau bukan tidak menyembelih seekor kambing, bukan memuliakan tamu bagi mereka. Bagi mereka memuliakan tamu adalah dzabihah. Mereka menyembelih sendiri, kemudian mereka memasak sendiri untuk tamu kalau tidak dikenal. Ya. Dan ini kita saksikan sendiri, dan disaksikan beberapa orang saudara-saudara kita yang datang bertamu ke orang Arab, namun orang Arab yang tinggalnya 200 kilo dari kota Madinah, 200 kilo dari kota Mekah, tidak kenal sama sekali. Wallah, tidak kenal sama sekali. Dia tidak kenal kita dan kita tidak kenal dia. Kemudian dikatakan bahwa ini adalah mahasiswa dari Indonesia yang sedang belajar di Islamic University Madinah. Kadang-kadang dibawa umroh, ini jemaah umroh dari Indonesia, mereka bahagia luar biasa. Dan mereka mengatakan, malam ini antum di sini, kita akan sembelihkan dzabihah, kita akan sembelihkan kambing untuk memuliakan. Hal yang seperti ini luar biasa. Ya, kadang-kadang kita untuk tamu yang datang seekor ayam pun tidak kita sembelihkan untuk mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini adab Islam. Ya, yang kalau umat Islam makin lama makin jauh daripada agama Islam, maka adab ini akan semakin hilang. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman. Oleh karena itu Nabi SAW memulai hadis dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya akhi, ketika apalagi kalau yang datang adalah tamu yang ada hubungan dengan antum, ada hubungan keluarga, ada hubungan darah, atau ada hubungan kekerabatan dengan adanya pernikahan dan yang lainnya. Kalau mereka datang bertamu ke rumah antum, muliakan mereka. Muliakan mereka dengan makanan-makanan spesial. Muliakan mereka dengan hadiah-hadiah yang bisa antum berikan kepada mereka. Demi Allah, kalau itu antum lakukan, ya, pertama, antum taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Yang kedua, antum akan mendapatkan kecintaan mereka. Walau bukan itu yang diinginkan, tapi pasti. Karena tidak mungkin orang yang terlihat kedermawanan tidak dicintai oleh orang lain. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apabila datang bertamu ke rumah kita, ketahuilah kita punya kewajiban 3 hari 3 malam. Punya kewajiban untuk melayani mereka, memberikan mereka makan 3 hari 3 malam. Yang setelahnya tergantung. Apabila kita tidak bisa karena keterbatasan yang ada pada kita, boleh kita katakan kepada tamu tersebut tanpa mengurangi rasa hormat, tinggalkan. Boleh. Dengan kalimat-kalimat yang tidak membuat dia tersinggung. Boleh untuk kita mengatakan karena tidak lagi kewajiban kita. Ya, dan tamu juga harus mengerti. Tamu juga harus mengerti bahwa kalau seandainya setelah 3 hari dia melihat bahwa tuan rumah akan keberatan dengan kedatangan dia, dengan keberadaan dia juga harus mengerti. Ya. Oleh karena itu dalam riwayat lain dikatakan jangan sampai membuat tuan rumah berdosa. Maksudnya adalah bahwa dia lanjutkan padahal dia tahu bahwa tuan rumah sedang dalam kondisi yang tidak mampu untuk melanjutkan pemulihan tamunya yang lebih daripada 3 hari. Itu juga tidak boleh. Tamu juga harus memahami kondisi daripada orang yang mereka bertamu ke rumah tersebut. Sekiranya dia melihat bahwa tamu bahagia, tamu ingin tuan rumah bahagia, tuan rumah ingin mereka lebih lama lagi, maka silahkan. Namun kalau tidak, tamu harus tahu diri bahwa dia hanya punya hak hanya 3 hari dan 3 malam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini sesuatu yang berhubungan dengan bab, ya, wallahu taala ala wa alam. Adapun
tambahan berikutnya bahwa ketika Nabi SAW mengikatkan sebuah amal dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini adalah batu berpijaknya sebuah ketaatan. Batu berpijaknya sebuah akhlak. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yaitu, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, ya, berpijaknya kepada iman kepada Allah. Kalau bukan iman kepada Allah, tidak ada apapun akhlak yang ada di permukaan bumi ini. Kalau bukan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah saling curiga, yang ada adalah tidak akan saling menghormati, yang ada adalah saling kepentingan saja. Saling kepentingan. Dan inilah pola hidup orang kufar. Kalau Anda, saya butuhkan, dan Anda membutuhkan saya, dan saya membutuhkan Anda, akan ada komunikasi antara kita. Kalau tidak adalah tidak. Dan ketika mereka memuliakan dengan cara memberikan makan, bukan keinginan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bukan keinginan mereka untuk mendapatkan kemuliaan di hari akhir, tapi kepentingan. Dan hal ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang kufar. Jangan kira ketika mereka berbuat baik, maksudnya adalah berbuat baik. Akan tetapi mereka ada maksud dan tujuan di balik semua itu. Kalaulah bukan maksud dan tujuan itu, mereka tidak akan melakukan. Berbeda dengan umat Islam yang ketika mereka berbuat baik, tujuannya adalah mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan pada hari akhir. Ya, dan dua keimanan ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, adalah fondasi yang sangat kuat untuk mendidik akhlak seseorang, untuk membuat seseorang benar-benar peduli kepada kesempurnaan akhlaknya. Dan orang yang benar-benar memuliakan tamunya, ya, tidak akan benar-benar memuliakan tamunya kecuali ingin bertaqarrub kepada Allah, kecuali ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat. Wallahu taala alam. Kemudian juga di hadis di bawahnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Ini masalah lisan, ya. Ini masalah lisan. Dinukilkan di riwayat ini karena juga berasal dari sahabat yang sama, dan dalam riwayat lain ini dinukilkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, menjaga lisan adalah dengan cara berusaha agar jangan yang keluar dari lisan kecuali yang baik-baik saja. Kecuali yang baik-baik saja. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sehingga hadis ini menyuruh kita untuk memikirkan dulu apa yang akan kita ucapkan. Tidak asal keluar. Hal yang paling sering terjadi pada zaman kita sekarang adalah ketika kita berbicara, kita tidak analisa dulu. Apakah ini perkataan baik, Allah ridhoi, Allah cintai atau tidak? Main keluar saja. Akhirnya tidak terkontrol. Akhirnya banyak mendatangkan dosa dan maksiat. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan banyak orang yang terjungkal ke neraka disebabkan ulah daripada lisannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini dia yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengannya kita telah mengakhiri Kitabul Luqatah, dan insyaallah pada pertemuan kita ba'da Ramadan biiznillahi azza wa jal adalah Kitabul Maghazi. Insyaallah taala hanya ada 2 bab, dan setelah itu akan masuk kepada Kitabul Jihad Wasiyar insyaallah taala. Ikhwani wa akhwati fid din, mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kita akhlak yang semakin baik, akhlak yang semakin mulia, dan akhlak yang semakin sempurna, dan kita berusaha menyempurnakan diri walau tidak akan pernah sempurna sebagaimana kesempurnaan yang ada pada orang-orang yang luar biasa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah bahwa kita dituntut untuk lebih baik, dan lebih baik. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dengan kondisi iman dan akhlak yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Barakallahu fikum ajma'in. Juga bergabung bersama kita, Masya Allah, tabarakallah,
Ifqan TV dari Banjarmasin, dan juga Peta Mengaji dari Nusa Tenggara Timur. Barakallahu fikum para pemirsa dan ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuki pertanyaan. Pertanyaan pertama, bismillah Pak Ustadz, saya Melani dari Bandung. Rumah saya di komplek keluarga. Beberapa orang dari kami senang sekali beribadah dan beramal. Dan senang juga bertanya pada orang pintar, dalam kurung dukun. Saya takut ditempatkan di tempat yang penuh kemunafikan dan kesyirikan. Apakah benar kemungkaran sedang kita tidak bisa mencegahnya karena takut kita juga terbawa dosanya? Dosa tidak akan ditanggung kecuali oleh pelaku dosa. Dosa tidak akan ditanggung kecuali oleh pelaku dosa. Ini adalah kaidah dalam agama kita. Dan kaidah yang luar biasa. Bahwa dosa tidak akan ditanggung kecuali oleh pelakunya. Manakala kita tidak melakukannya, maka kita tidak berdosa. Salah kalau ada orang yang berbuat dosa lalu kita terkena dosanya. Kecuali kita membantu. Kecuali kita membantu, memudahkan dia untuk berbuat dosa. Ada unsur bantuan dari kita untuk dia melakukan dosa tersebut, maka kita berdosa bukan dosanya itu, tapi dosa memudahkan, dosa saling saling membantu di atas dosa dan maksiat. Ta'awun 'alal ismi wal 'udwan yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan maksiat dan permusuhan. Sekarang kita bantu dia berbuat maksiat, maka kita terkena dosa. Dosa membantu orang berbuat maksiat. Namun apabila kita tidak pernah membantunya dan kita juga, maka dosa ditanggung orang masing-masing. Dan syaitan selalu bermain kata-kata. Ketika para dukun disebut orang pintar, bermain kata-kata, ini permainan syaitan. Orang pintar. Sehingga manusia tertarik. Maka jangan pernah menyebut mereka orang pintar. Karena ini permainan syaitan. Paranormal. Permainan syaitan. Dia selalu menghiasi keburukan dengan kata-kata yang indah. Dan kalimat orang pintar, kata-kata yang indah. Orang pintar. Sebut saja dukun. Karena manusia ketika mendengar kalimat dukun, manusia, wah dukun ini. Tapi kalau menyebut orang pintar, kalimat itu akan semakin terhias indah jadinya. Ya. Kalau mereka orang pintar, lalu kita siapa? Orang goblok, orang bodoh. Tidak, jangan mau mengatakan mereka orang pintar. Sebut saja dukun. Ya. Orang pintar, kita orang pintar, yang tidak berbuat syirik, yang tidak bermuamalah dengan jin. Maka kalau ingin menyebut mereka, sebut orang tidak pintar. Para tidak normal. Karena kita yang paranormal, kita normal. Saya normal, Anda normal, saudara kita yang lain normal, maka kita paranormal, orang-orang normal. Mereka yang tidak normal bersahabat dengan jin. Lalu melakukan hal-hal yang aneh untuk mau bersahabat dengan jin tersebut, menyembelih ini, menyembelih itu, dan yang lainnya dalam aneka ragam pesugihan yang mereka lakukan demi jin itu mau berteman dengan mereka, maka mereka adalah para tidak normal. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Ummu Salsa di Tenggarong. Ana mau tanya, ana baru saja hijrah, sebentar lagi mau Idul Fitri. Nah,
Dengan siapa saja ana bisa berjabat tangan, dengan saudara suami ataupun suami pada saudara ana. Dan apakah boleh ana berjabat tangan dengan kakak ipar atau suami adik sepupu atau kakak sepupu? Barakallahu fiik. Yang boleh kita berjabat tangan dengan mereka hanyalah mahram kita. Hanyalah mahram kita. Ya. Kita boleh berjabat tangan hanya dengan mahram. Maka pelajari siapa saja mahram. Dan mahram adalah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Semuanya mahram, kecuali yang terakhir di bawah. Kecuali yang terakhir di bawah. Semuanya mahram, kecuali yang terakhir di bawah. Yang terakhir di bawah bukanlah mahram. Banyak orang yang mengira itu adalah mahram, namun mereka bukanlah mahram. Ya, yaitu menyatukan dua orang wanita bersaudara. Larangan menyatukan bukan menunjukkan bahwa mereka adalah mahram. Ya, bukan menunjukkan bahwa mereka adalah mahram. Yaitu kakak ipar, adik ipar bukanlah mahram. Yang tidak boleh adalah menyatukan dua saudari, dua orang yang bersaudara. Dua orang wanita yang bersaudara. Tidak boleh disatukan dalam satu pernikahan. Apabila ingin menikahi yang satu, harus setelah pernikahan dengan yang pertama sudah selesai. Baik mungkin dia meninggal dunia, istri kita meninggal dunia, atau terjadi perceraian dan semacamnya. Namun menyatukan tidak boleh. Bukan berarti mereka adalah mahram. Ya, silakan merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada ilmu tafsir. Siapa saja mahram-mahram yang ada dalam surat An-Nisa ayat 23. Dan kakak ipar tidak termasuk, adik sepupu tidak termasuk, apalagi suaminya atau istrinya, maka tidak termasuk. Adik sepupunya saja bukanlah mahram. Seluruh persepupuan tidaklah mahram. Ya, baik ayah kita dan ayahnya bersaudara, ayah kita dengan ibunya bersaudara, ibu kita dengan ibunya bersaudara, ibu kita dengan ayahnya bersaudara, semua mereka bukanlah mahram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara atau kakak juga termasuk tamu apabila mereka datang pas lebaran atau momen-momen tertentu pada saat berkumpul? Ya, saudara kita, kerabat kita termasuk tamu. Tamu yang datang dari daerah. Ya. Dan mereka adalah terhitung tamu. Nah, saudara kita datang bertamu ke rumah kita, dan datang dari rumahnya. Nah, masih terhitung tamu. Barakallahu fiik. Bismillah, Ustadz, ana hamba Allah dari Sumatera Utara. Barakallahu fiik. Ana ingin menanyakan, pertama, apakah seorang anak bisa membayar zakat kepada kedua orang tuanya? Jawabannya tidak boleh. Seorang anak tidak boleh membayar zakat kepada orang tuanya. Karena orang tuanya adalah wajib dia nafkahi. Tidak boleh membayarkan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ya, seorang suami kepada istri, kepada anak-anaknya nggak boleh. Orang tua kepada anaknya nggak boleh. Anak kepada orang tuanya tidak boleh. Karena anak wajib menafkahi orang tuanya. Ketika orangnya sudah tidak bisa lagi mencari nafkah, anak wajib menafkahi orang tuanya. Maka tidak boleh membayar zakat kepada orang tua. Adapun ketika tidak wajib memberikan nafkah, boleh. Seperti kita kepada saudara kita. Dan saudara kita itu sudah bersuami. Saudari kita sudah bersuami, saudara kita, dia wajib menafkahi dirinya sendiri, kita tidak wajib menafkahinya, maka kita boleh memberikan zakat kita kepadanya. Bahkan istri kepada suami boleh. Ya, istri kepada suami, karena istri tidak wajib menafkahi suami. Maka istri ketika mengeluarkan zakat kepada suaminya boleh. Dan hadisnya ada di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya berzakat kepada suami saya? Nabi mengatakan, na'am walaki ajran. Boleh engkau mengeluarkan zakat kepada suamimu dan engkau mendapatkan 2 pahala. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah sah wudu ketika ia tidak berkumur-kumur? Disebabkan ada udzur jika dia melakukan kumur-kumur. Wallahu ta'ala alam, insyaallah sah. Ya. Akan tetapi berusahalah berkumur-kumur ringan. Itu yang terbaik.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana kita seharusnya menghadapi kepala rumah tangga yang galak dan tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, serta tidak pernah mau menjalankan perintah Allah kecuali puasa saja. Ana berusaha sabar, sesabar-sabarnya, tetapi terkadang jenuh juga, karena ana sering dengar ceramah para ustadz agar bersabar. Suami ana bukan Fir'aun. Dan ana dengar ustadz juga bilang, ustadz juga bilang itu, jadi ana berusaha untuk bersikap sabar. Mohon nasihatnya ustadz. Nah, bersabar lebih baik. Menghadapi orang yang galak, bersabar lebih baik. Daripada kemudian kita melawan galaknya dengan galak yang adalah kehancuran. Wallahu ta'ala alam. Bukankah suami itu pilihan kita dulu ketika akan menikah? Kemungkinan besar adalah pilihan kita. Dan ketika pilihan kita sekarang kelihatan oleh kita kekurangannya, maka bersabar. Wallahu ta'ala alam. Apalagi ini adalah rumah tangga yang sudah ada anak-anak. Dan hendaklah bersabar untuk mengharapkan ridho Allah. Bersabar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersabar untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Batu loncatan bersabarnya tidak sekedar ingin solusi rumah tangga. Tapi batu loncatan bersabar adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar. Ingin kemuliaan di akhirat dengan sabar. Sebagaimana yang tadi kita katakan, akhlak mulia kalau tidak dibangun di atas pondasi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, tidak akan berhasil. Tidak akan membuat kita berakhlak mulia. Kadang-kadang kita bersabar, maksudnya adalah untuk hanya sekedar solusi-solusi rumah tangga saja. Dan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihati terus. Siapa lagi orang lebih dekat kepada suami lebih daripada istri? Siapa lagi orang lebih sayang kepada suaminya lebih daripada istrinya? Dan lebih baik kita menasihati orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Wallahu ta'ala alam. Dan seperti yang tadi ditanyakan, bahwa suami kita bukanlah Fir'aun. Di rumah Fir'aun yang sangat bejat, ada seorang istri yang masuk surga. Kalau memang tujuan kita adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala, insya Allah kita bisa bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kondisi memuliakan tamu seperti yang Ustaz sampaikan? Yang Ustaz sampaikan tadi, yang berhak mengambil makanan tuan rumah bila tidak diberikan, dilayani dengan baik, dengan kultur di negeri ini. Di negeri kita bisa-bisa tamu dibilang maling atau semisalnya, karena pemahaman memuliakan tamu menyangkut dengan budaya negeri ini. Syukuran karena contoh di zaman Rasul, mungkin bermana tamu yang memang musafir di negeri padang pasir yang perjalanan menggunakan unta dan semisalnya. Orang tidak akan bertamu ke rumah kita, kecuali kemungkinan besar dia mengenal kita dan kita mengenalnya. Ini kemungkinan paling besar. Kemungkinan paling besar kita mengenalnya atau dia mengenal kita. Atau ada kepentingan yang memang membuat dia harus bertemu dengan kita. Walaupun kita tidak mengenalnya. Tapi kemungkinan besar tamu yang datang adalah kita kenal dia dan dia kenal kita. Dan tidak akan mungkin yang seperti ini adalah orang maling. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Jujuhan Ilir. Wallahu a'lam, ana tidak tahu di mana Jujuhan Ilir. Barakallahu fiik. Akhuna yang bertanya atau ukhtuna yang bertanya, bagaimana sikap kita jika tamunya adalah seorang yang suka melakukan perbuatan syirik di rumah kita? Wilayah kekuasaan kita berhak untuk
melarangnya dengan kekuatan tangan kita. Maksud tangan di sini adalah sebagai kita sebagai tuan rumahnya, kita berhak melarang. Oh, nggak bisa, nggak boleh, maaf, nggak bisa. Ini yang untuk melakukan ini, saya nggak bisa. Mohon maaf, saya nggak bisa melakukan. Antum tidak boleh melakukan hal seperti ini di sini. Ini intinya, tapi sampaikan dengan kalimat yang terbaik, sampaikan dengan kalimat yang indah, dengan akhlak yang mulia. Tapi intinya, antum tidak bisa mengerjakan ini di sini. Afwan, ini rumah ana tidak ingin hal-hal yang seperti ini dikerjakan di sini. Kalau itu maksudnya. Ya. Adapun kalau seandainya orang itu berbuat syirik di luar, kemudian dia datang ke rumah kita sebagai tamu, maka layani. Namun kalau dia ingin berbuat syirik di rumah kita, kalau ini yang ingin ditanyakan pada pertanyaan ini, maka kita harus melarang dengan bahwa kita tuan rumah dan kita yang punya rumah dan kita yang berhak menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Jangan mau di rumah kita dilakukan perbuatan itu. Karena ini wilayah kekuasaan kita. Kalau wilayah kekuasaan kita dan di wilayah kekuasaan kita, kita berhak untuk nahi mungkar dengan tangan. Nahi mungkar dengan tangan. Nahi mungkar di wilayah kekuasaan kita. Kita tuan rumahnya, berarti wilayah kekuasaan kita. Ketika terjadi maksiat di wilayah kekuasaan kita, kita berhak untuk merubahnya dengan hak kita sebagai bahwa ini rumah kita. Adapun kalau dia lakukan di rumahnya, bukan wilayah kekuasaan kita, maka tidak boleh kita merubahnya dengan tangan. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asis Saputra di Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik. Fakta yang saya lihat, banyak orang yang kalau orang kaya yang bertamu ke rumahnya sangat dimuliakan. Kalau si miskin yang bertamu tidak dilayani, bahkan dipandang enteng. Bagaimana pandangan Ustaz seperti ini? Inilah kenyataannya. Ketika manusia melihat manusia lainnya dengan harta, memandang manusia lainnya dengan pangkat dan jabatan. Di mana ketika yang datang adalah orang terpandang maka dimuliakan, ketika tidak maka tidak. Dan akhlak yang diajarkan oleh agama Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti ini tidak baik dan keliru ketika si miskin yang datang kemudian tidak dilayani. Sementara orang kaya yang datang dilayani, harusnya diperlakukan sama-sama tamu. Wallahu ta'ala. Hanya saja ketika orang yang datang adalah pemimpin misalnya, lalu kita spesialkan karena dia pemimpin yang datang, tidak jadi masalah. Karena Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, anzilun nasa manazilahum, perlakukan manusia sesuai dengan jenjangnya. Tentu kita melayani pemimpin yang datang ke rumah kita tidak sama dengan kita melayani yang bukan pemimpin, ya. Akan tetapi ketika yang datang adalah orang fakir dicuekin, maka ini tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Nah, dan ini kebanyakan manusia pada zaman yang mereka mulai meninggalkan agama dan mereka terlalu kepada dunia, pasti akan dinilai manusia sesuai dengan hartanya, sesuai dengan jabatannya. Sementara Islam tidak pernah memandang manusia dari poin tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi SAW ditegur oleh Allah di awal surat Abasa ketika Nabi SAW bermuka masam kepada Abdullah ibn Umi Maktum ketika beliau sedang fokus kepada Walid bin Mughirah. Nah, pertanyaan berikutnya tentang zakat fitrah. Yang benar adalah zakat fitri. Penyebutan yang benar adalah zakat fitri dan bukan zakat fitrah. Mari kita berusaha merubah kebiasaan kita menyebut yang salah. Zakatul fitri, Idul Fitri. Ya, dia sama dengan zakat fitri, Idul Fitri. Adapun zakat fitrah penyebutan yang salah. Saudara dekat kami suka berhutang. Dan akibatnya terlilit hutang. Sementara dia punya anak, sementara dia tidak punya penghasilan tetap. Bolehkah zakat fitri kami berikan kepada saudara dekat kami tersebut? Jawabannya boleh. Sudah kita katakan tadi, ketika
Ada yang bertanya tentang mengeluarkan zakat kepada orang tua, sudah kita jawab bahwa kepada saudara kita boleh. Karena saudara kita tidak kewajiban kita untuk menafkahinya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Anda memakai TV kabel sampai saat ini sehingga bisa menonton hasil TV. Adapun proses pembayarannya melalui petugas yang datang ke rumah menjemput tagihan bulanan. Apakah kewajiban yang harus Anda lakukan? Apakah dia dapat dikatakan sebagai tamu? Wajibkah ia masuk ke rumah dan diberikan minuman? Karena si petugas ingin cepat dan jalan lagi menagih pembayaran ke rumah yang lain. Berarti tidak bertamu ke rumah kita. Dia hanya ingin menagih, tidak ingin bertamu ke rumah kita. Itu tentu berbeda. Barakallahu fiik. Bagaimana menasihati orang yang masih melakukan kesyirikan seperti mempercayai benda-benda keramat atau jimat? Ketika pertanyaannya bagaimana menasihati, sulit kita untuk mengatakan. Kenapa? Karena kemampuan manusia menasihati beraneka ragam. Dan tidak mungkin kita talkinkan cara menasihati. Maka nasihat Anda kepada yang bertanya, bekali diri antum dengan ilmu, kemudian berbicaralah kepada orang yang akan dinasihati, baik itu orang tua, baik itu tetangga, sahabat, kerabat, dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, dan pilih kalimat-kalimat yang terbaik yang bisa kita pilih untuk menasihatinya. Adapun bagaimana cara menasihatinya, maka manusia beraneka ragam dalam kemampuan menasihati. Dan berhadapan dengan mad'u juga tidak bisa satu cara. Berhadapan dengan orang lebih tua tidak sama dengan berhadapan dengan orang sebaya. Berhadapan dengan anak kecil tentu tidak sama dengan berhadapan dengan orang tua lebih muda daripada kita. Intinya adalah beraneka ragam cara menasihati. Yang penting adalah keluarkan nasihat dengan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana hamba Allah dari Padang dan ana tinggal di kos-kosan. Hayakumullah. Dan ana ada banyak lihat buku-buku yang menyimpang di rumah ibu kos ana. Kita nggak masuk ke rumah tersebut. Apakah boleh anak ambil saja buku itu tanpa permisi Ustadz lalu musnahkan? Kira-kira demikian pertanyaannya. Kita katakan jangan. Karena itu ini merubah dengan tangan. Itu namanya merubah dengan tangan, merubah dengan kekuasaan. Itu bukan wilayah kekuasaan Anda. Bahkan Anda di sana adalah orang yang menumpang dengan cara kos dan membayar tentunya ya. Maka tidak berhak untuk mengambil harta orang lain dan musnahkan. Yang ada adalah nasihat. Kecuali itu di wilayah kekuasaan kita, ya, punya kita, di wilayah kekuasaan kita, di kamar kita misalnya, di kamar kita, lalu kemudian sahabat kita datang membawa bacaan yang tidak baik, maka itu kamar kita yang ngontrak, kita yang ngekos, kita yang membayar, lalu katakan mohon maaf buku ini bawa keluar, jangan dibawa masuk ke sini. Boleh kita mengatakan seperti itu, ya, dan kita nasihati. Adapun mengambil hak orang lain, punya harta orang lain tanpa sepengetahuannya lalu kita musnahkan, maka tidak boleh. Karena itu punya orang. Karena itu adalah punya orang. Kita tidak berhak untuk mengambilnya. Wallahu a'lam. Hanya yang ada adalah nasihat dengan lisan kalau kita mampu untuk menasihati dengan lisan. Adapun mengambil harta milik orang lain walaupun salah, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan seorang hamba Allah yang ingin bertanya,
Apakah saya berdosa kalau saya berteman dengan seorang Nasrani dan suami saya marah? Nah, ketika suami melarang, maka tidak boleh bersahabat dengan seperti itu. Dan ketika suami melarang, dalam kondisi yang ditanyakan, maka suami berada dalam jalur yang hak. Dan ketika suami berada di jalur yang hak, istri wajib patuh dan taat. Ketika dia melanggar, maka namanya nusyuz, pelanggaran seorang istri terhadap perintah suaminya. Dan dia berdosa. Ketika suaminya tidak ridho dan kemudian dia masih menjalaninya. Dan suaminya di atas jalan yang hak, ya, maksudnya di atas perintah yang hak, perintah-perintah yang tidak berseberangan dengan syariat. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, dari Senowandi di Riau. Hayakumullah. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana sikap kita menghadapi ujaran kebencian, fitnah dan adu domba. Jangan pernah dengarkan kata-kata manusia. Dan jangan jadikan kata-kata manusia sesuatu yang kita fikirkan. Sebagaimana kata orang tua kita, masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Ketika terdengar, masuk dari kanan 100% dan keluar dari kiri 100%. Jangan sisakan di hati. Namun kebanyakan manusia memasukkan ke dalam telinganya kanannya 100%, kemudian dia keluarkan, namun yang keluar hanya 70%. Yang keluar hanya 80%. Mana sisanya? Dia sisakan di hatinya. Jangan. Begitu masuk 100% terdengar, keluarkan 100%, sehingga tidak ada yang tersisa. Begitu berhadapan dengan kalimat-kalimat ujaran kebencian dari orang lain, kalimat fitnah, kalimat adu domba dari orang lain terhadap diri kita, dan kita tahu tidak benar. Kita tahu tidak benar sama sekali. Dan ini sekaligus insya Allah merupakan pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Nasihat anak kepada diri anak pribadi dan kita semuanya. Barakallahu fiyya wa fikum jami'an. Ketika terdengar kalimat-kalimat tentang diri kita yang tidak baik, atau adu domba, atau apa dan semacamnya, yang pertama yang harus kita lakukan introspeksi diri. Apakah saya seperti yang dia katakan? Kalau iya, berarti kalimat itu benar, kita yang salah. Katakan alhamdulillah ada orang yang menegur saya. Taubat kita dari kesalahan tersebut. Dan sekiranya ternyata kalimat-kalimat yang kita dengarkan itu, kita tidak seperti itu, maka ucapkan alhamdulillah. Saya tidak seburuk yang Anda sangkakan. Satu. Yang kedua, saya tidak seperti itu. Sifat saya tidak seperti yang Anda bicarakan, insya Allah. Yang ketiga, membuat kita mengucapkan alhamdulillah adalah dia transfer pahala kepada kita. Bukankah tujuan utama kita hidup untuk memperbanyak pahala? Dan orang tersebut dengan kalimat-kalimat ujaran kebencian, kalimat fitnah dan yang lainnya, malah sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Alhamdulillah. Dia yang sholat kita menikmati pahalanya. Dia yang berzakat kita yang menikmati pahalanya. Dia yang puasa kita yang menikmati pahalanya. Kita yang berbakti kepada orang tua kita yang akan menikmati pahalanya. Maka kalau begini kita menyikapi, kita tidak akan marah ketika ada orang mengucapkan kalimat-kalimat kebencian. Ada orang yang menuding, memfitnah dan yang lainnya. Bahkan itu bagi diri kita sudah tidak kita membuat kita akan benci, marah, murka dan yang lain. Tidak, insya Allah. Yang pertama introspeksi diri dulu, apakah yang dia ucapkan itu benar ada pada kita? Ketika tidak, ucapkan alhamdulillah, saya tidak seburuk yang Anda sangkakan. Berarti Anda su'udzon saja. Dan alhamdulillah Anda transfer pahala Anda kepada saya. Dengan cara seperti ini, sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai sikap dan sifat di saat terdengar kalimat-kalimat buruk tentang diri kita diucapkan orang. Ya akhi, mulut manusia siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa menahan? Apalagi di zaman kita sekarang. Zaman yang penuh dengan manusia-manusia yang tidak bisa mengontrol lisannya, yang tidak bisa mengontrol
yang ada di kedua bibirnya. Zaman di mana manusia berucap apapun yang dia mau ucapkan, komentar dengan apapun, dan kemudian komentar itu menyebar di media-media sosial dan yang lainnya. Kalau Anda yakin bahwa Anda berada di atas yang benar, sampaikan. Dan jangan pedulikan apa yang diucapkan oleh manusia. Kalau kita peduli dengan apa yang diucapkan oleh manusia, hidup kita akan amburadul. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk membuat manusia berucap yang baik, pasti ada orang yang mengucapkan kalimat yang tidak baik kepada kita. Maka caranya masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Caranya adalah masuk telinga kanan 100%, keluar telinga kiri 100%. Sehingga tidak tersisa di hati. Karena sifat kebanyakan orang timur, orang Indonesia terutama, ketika masuk telinga kanan 100%, keluarnya 90%. Keluarnya 95%, masih tersisa sedikit di hatinya. Sehingga melahirkan kebencian, lama-lama menumpuk, dan menumpuk. Dan dia akan semakin sulit. Ya, terdengar lagi. Ya maafkan, biarkan. Biarkan mereka mengucapkan. Karena mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka, mau apa kita. Dan tidak akan mungkin bisa kita jahit mulut manusia. Tidak mungkin kita bisa meletakkan lakban di mulut mereka. Kamu jangan berbicara lagi, nggak mungkin. Seperti itu. Ya, introspeksi diri. Kalau seperti yang dia ucapkan, berarti kita salah. Katakan, alhamdulillah ada orang yang menegur saya, ternyata saya salah. Misalnya dikatakan orang, Anda sombong. Ada orang mengatakan tentang kita, sampai kepada kita, si fulan mengatakan Anda sombong. Introspeksi diri, apakah kita sombong atau tidak? Sekiranya memang kita sombong, menyombongkan diri, selalu ingin mengatakan saya lebih baik daripada manusia, lebih baik daripada fulan, alhamdulillah ada yang menegur kita. Agar kita lebih tawadhu, lebih meningkatkan lagi tawadhu kita. Namun sekiranya kita tidak sombong, namun itu hanya tudingan manusia, alhamdulillah saya tidak sombong seperti yang Anda ucapkan. Dan Anda transfer pahala kepada saya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini nasihat anak pada diri anak pribadi dan kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Bertemu lagi insyaAllah ta'ala pada kajian-kajian Sahih Muslim biiznillahi azza wa jalla ba'da Ramadan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Semoga Ramadan ini tetap kita mendapatkan ibadah yang berlipat ganda, pengampunan dosa, dan itqun minan nar, dimerdekakan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.